Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Anissa Martina Syahrir. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai pentingnya manajemen keuangan rumah tangga. Oke, kita skip dulu yang kemarin biar kalian nonton di part sebelumnya. Oke, yang sekarang kita akan mengenal lebih dalam pengelolaan keuangan rumah tangga itu seperti apa. Melalui pengelolaan rumah tangga, seseorang dapat mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat atau uang yang dikeluarkan berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan pribadi. Oke, jelas ya, berarti ketika kita mengeluarkan, ada pemasukan, itu akan sangat berdampak pada situasi lingkungan, baik itu keluarga ataupun sekitar kita. Nah, pengelolaan keuangan juga membantu kita untuk mampu mengelola resiko dengan lebih baik. Jadi setiap hidup itu pasti punya resiko. Pengambilan keputusan dalam hal keuangan kita pun ada resikonya. Nah, dengan pengelolaan keuangan rumah tangga kita mengelola resiko dengan lebih baik. Menciptakan peluang yang lebih besar bagi diri sendiri dan bagi keluarga untuk keluar dari kesulitan ekonomi serta memiliki kehidupan yang lebih baik. Next, ini berarti apa itu manajemen keuangan rumah tangga? Nah, ini tuh merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. That's the point. Poinnya adalah bagaimana kita hidup tuh menjadi keluarga yang sejahtera. Oke, sakinah mawaddah warahmah, iya. Tapi juga bagaimana kita bisa saling membahagiakan, mawaddah, timbul rasa cinta. Bagaimana kita bisa tenang hidupnya, sakinah, dan akhir dirahmati Allah warahmah, turun kasih sayangnya Allah kalau keluarga kita tidak sejahtera. Karena jujur, semua itu pasti ya butuh namanya uang kan. Jadi bukan berarti harus jadi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi itu pun nggak salah. Tapi di sini bagaimana kita hidup sesuai dengan penghasilan, hidup dengan merasakan kebahagiaan hakiki. Jadi keluarga yang sejahtera tuh bukan berdasarkan materi saja gitu ya, tapi pada bab ini kita mengolah apa yang ada di depan kita, kita mengolah apa yang sudah kita hasilkan, bukan bagaimana cara menghasilkan penghasilan tambahan ya. Oke, next. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu kita berada di fase mana sebenarnya. Dari Anisas ini saya belajar ada 5 fase keuangan yang goalsnya itu bagaimana kita bisa mandiri secara finansial. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah struggling. Nah, di sini kita biasanya menyebutnya memang fase-fase tahap awal. Kalau misalnya fresh graduate itu, ya dia tuh baru merasakan kok gaji saya kecil ya. Jadi dia baru merasakan dapat penghasilan. Kalau di ibu rumah tangga mungkin ya memang fase di sini tuh kayak masih utang sana sini gitu ya, masih kayak benar-benar berupaya untuk bisa dengan penghasilan segini tuh bisa pas bener, kalau enggak iya ngutang lagi. Nah, kalau dengan yang dan godaan kartu kredit pertama, jadi kalau kita sudah punya paksa misalnya fresh graduate, tapi kita langsung memutuskan untuk mengajukan kartu kredit dan akhirnya itu bisa kita gunakan ke semuanya. Jadi kita semua belanja tuh pakai kartu kredit mengejar cicilan 0%. Yang pasti ya berarti kan ngutang lagi gitu ya. Terus kadang masih dikasih uang oleh orang tua sih. Jadi ya itu sebenarnya kita nggak cukup gitu dengan penghasilan kita saat itu, tapi ya kalau kita nggak cukup berarti kita dengan ngutang tadi atau bahkan dari kita masih ada penghasilan dari orang tua gitu ya. Nah, goalsnya di fase ini bagaimana bisa alur kasnya, cash flow-nya itu membaik ya. Jadi kita udah
ngutang-ngutang lah gitu, atau minimal dikurangi lah gitu. Hidup harus sesuai dengan penghasilan. Nah ini pokoknya emang harus banget sesuai dengan penghasilan gitu ya. Jadi jangan sampai ngutang lah gitu, maupun itu lewat kartu kredit ataupun pinjaman sana sini di luar kartu kredit ya, atau ke teman, ke saudara, ke orang tua dan lain-lain. Mulai membiasakan diri untuk menyisihkan minimal 10%. Nah, loh, kebutuhan penghasilan yang kita dapatkan nggak cuma kita keluarkan untuk kebutuhan gitu. Jadi kita hidup sesuai kebutuhan, tapi harus ada 10% minimal atau maksimal lah ya, minimal semampunya kalian. Kita harus punya investasi. Apakah itu bisa tabungan atau dana darurat ya, tabungan dana darurat atau investasi untuk dana darurat. Lanjut ya. Oke. Next. Lanjutnya adalah surviving. Nah, di sini gaji kita udah mulai naik tuh ya. Terus naik kehidupan kita sudah nggak pas-pasan banget lah gitu. Lebih besar dari awal kerja sebelumnya, dan mau memikirkan untuk tidak memiliki cicilan konsumtif. Jadi bisa menunda lah, janganlah gitu ya. Karena kan tadi kita udah punya penghasilan ada tambahan sedikit gitu ya. Jadi no, stop untuk menggunakan cicilan untuk kebutuhan konsumtif. Goalsnya di sini kita mencoba untuk tidak pakai kartu kredit untuk lifestyle pastinya ya. Mungkin kalau misalnya untuk tadi cari-cari tambahan penghasilan tapi pembayaran lewat kartu kredit oke lah. Atau untuk pembayaran aplikasi-aplikasi tertentu yang memang hanya bisa dibayarkan hanya untuk dengan kartu kredit oke. Dan pastinya kita sudah mulai bisa rutin berinvestasi atau menabung tadi ya. Jadi awal-awal mungkin masih bolong-bolong. Nah, sekarang ya udah bisa terbiasa tuh. Oke, selanjutnya di fase maintaining, di mana bebas dari godaan utang konsumtif. Apa tuh utang cicilan 0%? Jadi udah kalau ini mah udah fase yang lumayan di tengah pertengahan, di mana kita udah nggak mikir lagi harus utang. Ya kalau ada uangnya saya bayar gitu. Dan karena memang di sini mungkin penghasilan kita juga sudah meningkat dan kita sudah punya tadi ya menabung dulu gitu ya, udah bisa nabung dulu. Jadi sudah tidak tergoda dengan cicilan 0%. Nah, di goalsnya di fase ini adalah tujuan investasi sudah mulai terbentuk, dana darurat sudah sedikit demi sedikit terpenuhi, sudah paham pentingnya proteksi. Nah, apa itu proteksi? Asuransi untuk kita di masa tua, untuk kita nanti di masa sakit, untuk kita nanti di masa ketika meninggal ya. Jadi mungkin akan dibahas nanti lebih lanjut mengenai asuransi dan bagaimana cara memilihnya, tapi di poin ini di fase maintenance ini kita sudah mulai paham gitu ya apa itu proteksi. Terus dana darurat tadi sudah sedikit demi sedikit udah bisa terpenuhi. Selanjutnya di fase building. Oke, kita naik lagi ya ke fase building ini, di mana budgeting kita sudah aman. Oke, kita sudah mau terbiasa dengan budgeting dan kita sudah bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang kita budgetkan, tidak hidup dari gajian ke gajian. Berarti kita sudah punya dana darurat, di mana kalau kita sakit, kalau kita ada kecelakaan atau apapun itu, kita bisa menggunakan dana tersebut, bukan mengandalkan nunggu gajian gimana ngutang dulu, tidak ya. Jadi kondisi finansial kita pun sudah nyaman karena sudah punya dana tadi kayak asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tapi belum bisa untuk harus pensiun. Jadi kayaknya belum deh, kayak harus tetap kerja kalau untuk dapat penghasilan segitu dan memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun gaji kita bisa untuk beberapa bulan ke depan, tapi untuk pensiun kayaknya belum. Nah, disinilah fase building, di mana goals kita mempertahankan kebiasaan baik, oke, dengan keuangannya, mulai membangun aset agar bisa pensiun. Oke, kita udah mulai nih investasi di mana sih yang kita bisa nanti aman. Kita mau punya aset apa nih? Apakah rumah, apakah tanah, ya apapun instrumennya. Ya, kita udah bisa kita sudah mulai memikirkan untuk pensiun dan pensiun kita, dan kita bisa menyisihkan itu.
Oke, selanjutnya fase terakhir, di mana fase thriving ini sudah merdeka finansial, uang sudah bisa bertambah sendiri tanpa perlu bekerja aktif. Di sini ya, semua orang pengen seperti ini gitu ya. Bahkan sudah tua pun eh, ya pengen gitu ya di fase ini. Maksudnya sudah tua pun ada yang masih mengupayakan untuk bisa sampai ke sini. Semua tujuan finansial sudah tercapai, jadi secara materi kita udah nggak ada tuh pengen apa, karena ya udah cukup gitu ya. Nah, sudah bisa pensiun kapan aja, bekerja hanya demi aktualisasi diri, bukan demi melanjutkan hidup. Jadi bekerja itu hanya pengabdian, bentuk senang, apresiasi diri, integritas, dan lain-lain. Jadi udah nggak ada, memang ya gue kerja capek-capek buat dapet duit pokoknya, enggak. Jadi di fase ini tuh udah bener-bener merdeka secara finansial. Tapi goalsnya di fase ini adalah memastikan kesediaan aset yang cukup sampai hari tua nanti. Jadi intinya cuma tinggal mesin aja gitu ya, maaf ya. Kalau aset kita ini yang ada, oke, nanti buat beberapa puluh tahun ke depan ini akan cukup, atau bahkan untuk memikirkan anak cucu gitu ya, untuk ya ngasih bonus atau apa, ngasih hadiah ya seperti sosial nih, mungkin lebih ditingkatin gitu di sini. Oke, selesai sampai di sini. Kira-kira teman-teman berada di fase mana nih? Udah sampai mana fase keuangan kalian? Semoga walaupun yang masih struggling, walaupun yang sudah maintaining, sudah building, ya tetap bisa mensyukuri apa yang sudah kalian punya. Yang masih fase-fase struggling, surviving, semangat untuk berjuang dan ciptakan pengelolaan keuangan yang terbaik. Mungkin untuk detail pengelolaan keuangannya akan saya bahas di next video ya. Nah, untuk tetap support video saya, please subscribe, like, dan komen juga. Untuk di kalian coba isi dong di kolom komentar. Kira-kira kalian udah ada di fase mana nih? Oke, sekian ya dari saya. Cukup dulu untuk video ini. Next kita bahas lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.